ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Ini berkenan kepadamu dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorak memuji memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita salam kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan saudara. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan sebab tak terbayang kebesaran Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan, ku percaya Tuhan. Kau Raja atas hanya Kau persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh Tuhan. Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Menggenapi firman, amin. Ada mujizat sertai tiap langkah, Kau bersama kami di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Kau sempurna, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dan karya. Kami serahkan hidup kami, hidup murnikan karena Roh. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Ada mujizat sertai tiap langkah, Kau bersama kami, Tuhan. Di dalam jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Ada mujizat sertai tiap langkah, Kau bersama kami di dalam. Jadi hidupku menggenapi firman-Mu, oh, hidup. Selanjutnya serahkan kepada ada mujizat sertai tiap langkah, Engkau bersama kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi bukti kebesaran-Mu, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, dan Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang sampai hari ini adalah 1 minggu lagi. Memang Engkau tidak menjanjikan hidup yang mudah,
bagaikan awan yang selalu cerah dan berpelangi. Terkadang ada badai, ada topan, dan itulah kehidupan. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, Engkau memberikan kami tempat berteduh yang nyaman. Engkau memberikan kami rezeki untuk kami makan. Ada sanak saudara, teman, dan handai tolan yang mengasihi. Engkau memberikan damai dan sukacita. Dan hidup yang Kau berikan hari ini, kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan semua ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, padahal sesungguhnya kamilah yang butuh Engkau. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan dan kebajikan-Mu? Dan ketika kami datang kepadamu, kami membawa banyak permasalahan dan kekhawatiran kami. Kadang-kadang begitu sukar dan berat, seakan-akan tidak mungkin bagi kami. Ataupun kami yang seringkali kurang sehat, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami secara pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan, dan dimanapun kita berada, bersukacitalah, tetaplah di dalam iman, dan Tuhan Allah yang setia, Dia akan terus bersama dengan engkau. Dia tidak akan tinggalkan engkau seperti yatim piatu, begitu kan janjinya. Dan kau rasakan bahwa hari demi hari di dalam ketaatanmu, di dalam imanmu, dalam kesetiaanmu, dan kau akan lihat tangan Tuhan bersama dengan engkau. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita baca Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, dan hari ini Dia berbicara kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Dikatakan Tuhan ini lagi nungguin nih ya, gitu ya. Kayaknya udah ngebet banget nih. Dia udah nungguin, dia pengen tunjukin gitu ya. Ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang percaya. Kalau yang nggak percaya gimana? Nggak usah dibicarakan ya.
kepada umatnya yang percaya. Tuhan ini udah siap-siap, dia mau tunjukin gitu ya. Lalu dia mau menunjukin bahwa dia menyayangi, mau ditunjukin bahwa dia itu setia. Terus katanya, engkau yang menangis akan dibuatnya enggak nangis lagi. Luar biasa banget deh pokoknya. Lalu dikatakan, engkau yang berteriak tuh, kan banyak tuh yang berteriak ya, wah Tuhan gimana nih gitu ya. Engkau yang berteriak, Tuhan langsung jawab. Begitu bukan yang kita baca. Jadi Tuhan ini udah siap-siap nih, aku akan tunjukkan bahwa aku mengasihimu, aku akan tunjukkan bahwa kasih setiamu, aku akan tunjukkan, aku menjawab ketika engkau teriak. Iya, Tuhan mah nggak pusing, orang dia maha kuasa. Kuasa ada di tangannya dia. Halo, kalau ada kuasa tapi nggak bisa ngerjain apa-apa dan nggak mau kan percuma kan. Tapi ini Tuhan mau nih. Jadi ketika engkau diberkati, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau sukacita gitu, waduh Tuhan bersama dengan aku, itu bukan karena kita, bukan karena kitanya bener, kitanya orang baik, kitanya orang percaya, emang sih nggak salah, tapi memang niatnya Tuhan sendiri. Tuhan ingin tunjukkan gitu loh ya. Gampang kan kalau engkau mengasihi seseorang, kagak usah disuruh tuh, kau tunjukkan pasti. Engkau berikan kejutan-kejutan yang baik, begitu bukan? Itu tandanya engkau mengasihi, apalagi Tuhan ya. Mudah ya. Dan Yesus ngajarin kepada kita kan belajarnya dari pedomannya Yesus kan. Jadi kan dikatakan harus Yesus, iya betul, jangan yang lain. Jangan kau dengar kata-kata motivator, tapi Yesus pedomannya, juru selamat kita. Dan Yesus ngajarin. Maka dari itu Yesus mengajar di bait Allah, dimanapun dia mengajar. Dan kita diajarin supaya pinter, supaya kita paham, nggak bego gitu ya, supaya kita mengerti seperti itu. Jadi Yesus ajarin, kasih tahu tentang Allah, tentang kasihnya, dan banyak hal. Apa sih kira-kira yang diajarkan? Oke, ayo kita baca Lukas. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dah, sampai di situ saja, cukup satu ayat. Hal pertama, Yesus waktu mengajar, dia mengajar dan memberikan kuasa. Mengajar dengan kuasa dan memberikan kuasa. Karena Yesus punya kuasa. Itu sebabnya di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau engkau menyebut nama Yesus begitu aja, begitu saja, ya begitulah. Tapi kalau engkau sebut nama Yesus dengan iman, istilahnya nih, sorga juga bergetar. Bukan jangan kau bilang, wah sorga, masa sorga gempa bumi? Kan, istilahnya begitu. Kalau kau sebut nama Yesus dengan percaya, dengan suatu keyakinan. Dan waktu Yesus mengajar pun, Yesus penuh dengan kuasa, sebab dia punya kuasa. Yang kita baca ini ada 70 orang murid. Setelah didoakan diberikan kuasa, lalu mereka berpencar masing-masing. Yang pedagang ya dagang lagi, tapi kan sudah menjadi murid toh. Yang jadi guru,
yang bekerja, yang bertani, yang jadi aparat, ya, mereka bekerja tapi adalah murid gitu ya. Dan dikatakan mereka balik lagi tuh, mau laporan, siap lapor komandan. Gitu ya. Guru, ternyata gitu ya, bukan cuma sembuh, bukan banyak hal terjadi, setan-setan pada kabur ketika aku sebut namamu. Lalu yang kita baca tadi, Yesus bilang, iya, kan aku sudah berikan kuasa, gitu ya. Jadi ketika Yesus mengajar kita, Yesus yang penuh dengan kuasa, Dia juga siap untuk memberikan kita kuasa agar kita tetap kuat, agar kita tetap bisa mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Itulah Yesus. Kita lanjutkan lagi ya, kita tidak usah panjang-panjang. Engkau renungkan, engkau rasakan selama ini Yesus dalam hidupmu. Dia memberikan kau kuasa untuk bertahan, memberikan kuasa untuk setia, memberikan kuasa dalam nama Yesus. Engkau patahkan setiap niat-niat jahat dari si iblis dan engkau menang. Selanjutnya kita baca Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dahsyat. Yang kedua, ini saya pakai nomor nih biar gampang ya, biar engkau bisa langsung gini, gitu ya, supaya engkau lebih mudah. Hal kedua, Yesus mengajarnya itu selalu berdasarkan firman. Roh Allah padaku menggenapkan dan lain-lain, itu berdasarkan firman. Jadi Yesus ngajarin juga berdasarkan firman karena dia taat kepada Bapa yang mengutusnya. Dan firman itu tadi engkau sudah baca kan? Dia itu ibaratnya kayak pedang ya, bermata dua. Di sini bisa menghantam, ke sono juga bisa menghantam. Ya, kalau engkau ngajar itu juga, jangan kau cuman ngajarin orang, kau sendiri gimana? Hari Minggu udah kayak Nabi, hari Senin, Selasa, Rabu, maaf ya, kayak setan. Di sini sih nggak ada, katanya begitu. Jadi Yesus itu mengajarnya Alkitabiah, ada dasarnya. Waktu Yesus dicobai, firman berkata, gitu ya, dan seterusnya. Engkau lebih tahulah, tapi kita paham, itulah Yesus yang kita teladani. Jadi kalau ngajar bukan asal-asalan. Apa sih maksudnya? Kau belum tahu ya. Ketika engkau, kalau di sini di rumah Tuhan, orang benar semua kali ya, dalam tanda kutip, orang benar semua. Begitu engkau di luaran, engkau bisa berhadapan dengan berbagai-bagai. Ada juga mereka yang haus, mereka yang rindu, mereka ingin dengar sesuatu yang beda daripada rutinitas, daripada kepenatan hidup tiap hari. Dia pengen dengar sesuatu, dan itulah saatnya engkau sampaikan
berita sukacita. Sebab Injil adalah kabar baik. Kalau sampai orang dengar Injil dia gemeteran ketakutan, kau salah. Sebab Injil adalah kabar baik. Di situ disampaikan bahwa kasih Allah ada di situ. Di situ disampaikan Allah mengampuni. Di situ disampaikan ada kesempatan selama engkau masih hidup. Kesempatan cuma satu kali nih di dunia. Kalau udah sampai di neraka, udah kasep, tahu, terlambat. Dan engkau dipercaya. Yesus mengajarkan Alkitabiah berdasarkan firman. Jadi kau sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, itu saatnya kau sampaikan dengan penuh kasih, dengan sukacita. Sebab Yesus pun mengajarkannya begitu. Waktu engkau menyampaikan berita tentang Yesus, tentang firman, lalu si pemilik firman itu ada bersama dengan engkau. Yesus hadir. Halo? Ada kan contohnya? Masih ingatkah? Ketika ada dua orang pulang kampung ke Emmaus, kecewa kan? Aduh, aku pikir dia itu mau jadi pahlawan, menjadi superhero yang membebaskan dan sebagainya. Ternyata ya elah, diludahin, digebukin, ngelawan kek, membela diri kek, dia diem aja. Ya elah, udah deh, putus asa. Udah mendingan kita balik aja, pulang kampung, kita balik lagi. Lalu dia bicara tentang Yesus, dan Yesusnya hadir. Kau lagi ngomongin apa sih? Gitu ya. Paham maksudnya? Kalau engkau ngerumpi, ya, jangan ngerumpiin yang lain, ngerumpiin firman. Kau bicarakan firman. Oh iya tuh, firman itu bilang begitu loh. Kita harus begini-begini, dan si pemilik firman itu dia akan datang. Kalau perlu dia akan memberikan pencerahan, dan sesudah itu hatimu akan sukacita, wajahmu akan berseri-seri. Walaupun hidup memang tidak selalu mudah, masalah pasti ada, masalah nggak pernah habis berhenti, tapi engkau sanggup untuk mengatasi masalah karena Yesus memberikan kekuatan. Jadi hal yang kedua, kalau Yesus ngajar itu Alkitabiah. Ya, halo, jangan ngaco, jangan ngomong sendirian, ibu, bahaya kau. Lanjutkan lagi. Kita baca 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, ini contohnya ya. Waktu Elia dengan janda di Sarpat, dan keadaan lagi kelaparan, lagi susah. Dan Elia bilang, jangan takut bu, benar tuh yang kau bilang itu, kau punya cuman segini, minyak segitu, habis itu aku makan, habis itu aku mati. Benar tuh, benar, aku percaya engkau jujur ya. Tapi sekarang kau pulang, kau jangan takut, engkau buat seperti yang kau katakan. Kau buatkan dulu buat aku, kecil aja, bundar, roti bundar kecil. Habis itu kau bawa kemari, ya.
Habis itu kau balik lagi pulang. Ngapain? Ya kau buatlah buat anakmu, buat engkau. Gitu kan? Nah, Yesus itu kalau mengajar dia tuh revolusioner. Artinya mengajak untuk berani bertindak sesuatu yang di luar pikiran. Artinya bertindak dengan iman. Seperti itu. Yang seperti tadi si Nabi Elia bilang, "Bu, jangan takut. Buat." Gitu ya. Itu dulu, Bu. Kau bisa merenung gak sih seorang ibu itu sama anaknya cuman segini-segininya lagi. Kalau masih stoknya banyak ya, mana cuman segini-segininya, pakai suruh buat dia dulu lagi. Dia sih ngomongnya enak aja, jangan takut gitu ya. Siapa yang kagak takut? Ya takut lah. Kalau direfleksikan dalam keadaan sekarang gimana tuh? Wah, pendeta ngomong aja bisanya gitu ya. Dia nggak tahu lagi susah kali ya. Kalau bahasa Betawi gitu kan. Aku kan Betawi, lahirnya di Jakarta. Nggak tahu bisnis lagi susah, nggak tahu yang kerja ini lagi entrenchment gitu ya, kencangkan ikat pinggang, banyak potongan-potongan. Waduh, nggak tahu gitu ya. Tapi Nabi Elia bilang, "Bu, benar yang kau katakan tuh, emang begitu, tinggal segitu-segitunya." Gitu ya. Jangan takut, kau buat. Itu sesuatu ajakan untuk percaya, bertindak walaupun di luar otak kemampuan. Dan Yesus mengajarkan begitu. Berbahagialah engkau yang dianiaya, berbahagialah engkau yang suci hatinya, berbahagialah. Kalau yang dengarnya nggak percaya, nggak beriman, enak aja dia ngomong. Itu revolusioner banget, mengajak untuk bertindak di luar akal sehat. Lalu si Nabi Elia nungguin dah. Nih ibu pulang nih. Dia balik lagi apa enggak nih? Gitu kan ya. Kalau dia balik lagi, maka dia akan mengalami mujizat besar. Kalau dia nggak balik lagi, si Nabi Elia kira-kira marah-marah nggak? Woi bu, kau itu gimana? Enggak lah. Itu haknya ibu itu toh. Ya udah dia makan, habis itu mati beneran. Emang cuman segitu. Tetapi ibu itu bertindak dengan iman. Dia lakukan. Dia bawa, Tuhan, ini yang engkau sampaikan. Itu hamba Tuhan sih nggak diceritain di sini ya. Nggak tahu deh ekspresi. Dia makan aja, cuek aja. Ya udah pulang ke sana. Gitu ya. Pulang, pulang. Iya pulang. Ngapain? Ngapain? Kau udah makan belum? Belum. Ya udah buat lagi. Gitu ya. Dan ternyata mujizat besar terjadi. Firman Tuhan berkata, Elia dan ibu janda itu terpelihara oleh Tuhan. Ya, jadi Yesus mengajarkan kepada kita melalui contoh-contoh yang ada dalam firman ya Alkitabiah, dan juga itu mengajarkan kepada kita untuk berani bertindak dalam iman. Di situ bedanya hidup orang percaya, hidup kekristenan adalah hidup karena iman,
bukan karena melihat. Kalau engkau udah lihat, oh iya begitu ye, itu beda. Tetapi engkau belum melihat, tapi engkau percaya. Lalu pada akhirnya engkau akan lihat kuasa Tuhan. Engkau akan lihat Allah yang bekerja. Mungkin selama ini engkau tidak pernah merasakan apa-apa. Cobalah ya, seperti Elia memperbaiki mezbah. Ya, banyak hamba dalam kisah-kisah, perbaiki caramu beribadah, perbaiki caramu berdoa, perbaiki caramu bertindak, berpikir, dan belajar dari Yesus. Lalu engkau akan lihat bahwa sesungguhnya Allah itu sudah rindu. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, dia udah rindu banget. Ayo dong, engkau berbuat, lalu aku akan menjawab gitu ya. Ayo dong, aku tahu kau lagi susah, teriak dong, teriak. Engkau bukan teriak, engkau lari ke sini, kau lari ke sono, akhirnya engkau makin susah tahu. Kau teriak, aku siap untuk menjawab. Luar biasa, bersukacitalah. Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita, bukan cuman selamat pakai korban, pakai darah, nyawa, tebusannya. Dan kita umat berkemenangan. Oke, tetap semangat ya. Bersama dengan Tuhan kita lakukan banyak perkara besar, dan kita terus melangkah, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oke, mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dalam suatu ibadah, bahwa hari demi hari kami adalah anugerah dan penyertaan-Mu, pemeliharaan dan pembelaan-Mu. Hari ini adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami, karena kami ada dalam suatu ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami, Engkau paham keadaan kami. Walaupun kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala kesukaran, walaupun terkadang kami merasa begitu sukar dan berat, namun kami percaya bagimu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Bahkan Engkau berkata, Engkau sudah rindu banget untuk menolong kami. Ajarkan kami untuk bertindak, belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus, dan kami melakukannya dengan setia. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami mendapat kekuatan. Hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami mulai Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Seluruh aktivitas kami, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan mereka yang berniaga, mereka yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Tuhan, Kau tolong Tuhan. Atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Atau mungkin ada mereka yang sedang mencari pekerjaan yang dikatakan waktu dan saat yang sukar, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan hati mereka, agar mereka bisa mengucap syukur, agar mereka bisa memuliakan Engkau. Dan kami menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat hari ini, buat berkat yang Kau berikan, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah bersama-sama untuk memuji dan bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku.
Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darahmu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu.
jalan